Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qudus syukur. Wassalatu wassalamu ala babil futuh Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina nazala ilaihi ruh. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa bil hadis an Abi Amr wa ila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim. Yang saya hormati akhirul kiram sebagai pengatur waktu pembawa acara pada pagi hari ini yang saya hormati. Juga kepada ketua DKM Masjid As-Sobat yang telah berkenan dan bersedia untuk kedatangan kami dalam rangka melaksanakan safari subuh pada hari ini, pagi ini yang saya hormati. Juga kepada ketua FDKMP Ahli Nalkiro Ustadz Dadi Darmawan yang telah memberikan sambutannya pada kita semua, juga yang saya hormati. Bapak-bapak hadirin sekalian, sepuh dan bini sepuh yang telah hadir pada pagi hari ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu yang saya cintai. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan bacaan hamdalah ini kita dicatat dan dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri akan nikmat dan karunia-Nya. Amin. Kedua kalinya salawat berdiri salam semoga senantiasa tercurah atas nabinya, nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, dari kerabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak hadirin sekalian, kita lanjutkan saja dan kita meneruskan dari kita pada minggu yang lalu, yaitu membahas sunnah-sunnah abadnya sholat. Faslu ini adalah suatu fasal. Abadus sholat disamakan sunnah-sunnah abadnya sholat ada 7. Tasyahudul awal yang pertama, tasyahud awal waktu dan duduknya tasyahud awal. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat dan tasyahudul awal setelah membaca wassalatu ala al-ali tasyahudil akhir. Yang keempat adalah membaca sholawat
atas keluarga Nabi dalam tahiyat Nabi ataupun setelah tahiyat Nabi. Walaupun untuk yang kelima sunnah abad adalah membaca qunut subuh. Membaca qunut baik pada sholat subuh maupun witir separuh yang akhir di bulan suci Ramadan. Wa qiyamuhu dan berdirinya qunut yang kelima. Apa yang keenam? Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi. Dan yang terakhir sunnah amal adalah membaca sholawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya berikut para sahabatnya yaitu dalam qunut. Itulah bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sabab qunut subuh. Ulangi, membahas sabab sujud sahwi. Asbab sujud sahwi. Sabab sujud sahwi. Di antaranya yaitu meninggalkan sunnah abadnya sholat. Jadi kalau kita sholat dalam sholat meninggalkan sunnah abad, maka disunahkan diganti ditambah dengan sujud sahwi. Nah, ini kita akan membahas ada berapakah sunnah abadnya sholat. Ab'adu sholat disab'atu. Sunnah ab'ad dalam sholat ada 7. Ada 7. Ini secara ijmal ataupun secara global. Adapun kalau mau dihitung secara tafsir, secara terperinci ada 20. Baik itu dari ada 2, tapi secara global cukup 7. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang termasuk sunnah abadnya sholat at-tasyahhudul awal, yaitu tasyahhud awal. Yang dimaksud dengan tasyahhud awal di sini yaitu al-lafzul wajib fi tasyahhudil akhir, yaitu lafaz-lafaz yang wajib dibaca pada tahiyat akhir, yaitu adalah jumlah. Jadi kalau kita sholat, katakanlah sholat zuhur, sholat asar maupun sholat isya, juga sholat maghrib, kita lupa tidak melaksanakan tahiyat awal. Ingatnya masih dalam keadaan sholat, tidak melaksanakan tahiyat awal, maka nanti di akhir Ramadan setelah tahiyat akhir, tapi sebelum salam kita sujud 2 kali sujud. Adapun yang dibacanya subhan man la yanamu wa la yasku, biasa tidak 2 kali sujudnya. Sekalipun sunnah abad yang kita tinggalkan bukan satu, ya, seperti sholat yang kita lupa membaca tahiyat awal. Di samping itu kita juga tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Itu lebih dari 1, tetap sujud sahwinya itu cukup.
dua saja. Gak berarti kita meninggalkan sunat ini dua berarti sujud 4 kali begitu. Enggak, cukup 12. Jadi yang pertama tidak melaksanakan tahiyat awal itu sunnah sujud sahwi. Wa dulu yang kedua yang termasuk sunnah amal duduknya tahiyat awal. Duduknya itu termasuk sunnah amal. Yang ketiga wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini setelah tahiyat awal. Jadi setelah tahiyat awal kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti begini. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ saja. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Andaikan kita sholat pada tahiyat awal, tasawuf kita baca, tapi salawat kepada Nabi tidak kita baca, maka itu pun disunahkan untuk sujud sahwi. Yang keempat yang termasuk sujud sunnah amal wassalatu ala al-ali bitasabbuhil akhir, yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat dan salam kepada pengguru kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Nabi. Andai kata pada tahiyat akhir kita tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi, maka itu pun disunahkan sujud sahwi. Walaupun selanjutnya sunnah amal itu adalah membaca doa kunut, membaca doa kunut. Baik doa kunut itu kepada sholat subuh maupun pada sholat witir separuh yang terakhir di bulan Ramadan, mulai dari tanggal 16 sekian 16 sampai selesai. Itu sunnah apa? Wa qiyamuhu, berdirinya membaca doa kunut juga sunnah. Dan yang terakhir yang termasuk sunnah amal adalah membaca sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya juga para sahabatnya. Ini pada doa kunut, pada doa kunut. Jadi doa kunut kita membaca sholawat dan salam kepada Nabi dan juga pada keluarga Nabi dan juga para sahabat-sahabat Nabi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Boleh. Bagaimana kalau kita kewabah di puasa juga apa-apa
supaya lebih afdol, yang lebih utama dibacanya wa barokah puasa. Begitu penjelasannya sebagaimana termuat dalam kitab Kasyifus saja secara dari segi maksud penjelasan. Jadi ada yang berkata wa barokah puasa, wa barokah puasa. Yang kedua itu juga boleh wa barokah puasa, boleh wa barokah puasa. Cuma mana yang lebih utama? Yang lebih utama wa barokah puasa. Begitu jawabannya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan sunnah abadnya sholat. Selanjutnya ataupun sesi yang kedua, barangkali ada yang mau ditanyakan. Maka kepada bapak-bapak yang mau bertanya, saya persilakan. Pak Kiai, Pak Izin bertanya. Yang pertama pertanyaannya mengenai pembahasan sunnah kunut kan termasuk sunnah apaan, dan kalau kita meninggalkan wajib sujud sahwi untuk sunnah sujud sahwi. Kalau misalnya seperti ini, kita kan sama-sama ketahui bahwa saudara-saudara kita ada yang nggak pakai kunut dan sudah pasti tidak melakukan sujud sahwi. Itu hukumnya bagaimana dengan sholat dia? Terus yang kedua, ini pertanyaannya yang kedua agak ambigu nih Pak Kiai, ini agak mengganggu pemikiran saya juga. Saya pernah dengar pernyataan seperti ini Pak Kiai. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak taat kepada Allah tentang salah satu perintahnya yang tidak harus memakan buah kuli. Akhirnya dia dihukum lah ya bahasanya ke dunia. Sementara ada pernyataan juga bahwasanya manusia itu ada di bumi diciptakan Allah untuk menjadi khalifah. Ini pertanyaannya, ini agak mengganggu pemikiran saya sebenarnya. Di dunia ini Allah menciptakan manusia sebagai hukuman atau sebagai khalifah? Oke, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Kepada saudara penanya, saya rasakan itu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama saya ulangi. Andai kata kita sholat meninggalkan sujud sahwi, itu apakah wajib kita melaksanakan sujud sahwinya? Ulangi lagi. Andai kata kita sholat meninggalkan kunut, apakah wajib untuk melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi itu jawabannya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Wasunnatul mustamu'an qad fa'ala wa la yu'aqabun in ahmala. Arti daripada sunnah yaitu suatu ibadah yang apabila kita kerjakan dapat pahala sunnah, dan manakala kita tinggalkan maka tidaklah berdosa. Jadi sekalipun tidak melaksanakan sujud sahwi, bahkan tidak melaksanakan kunut sekalipun, sholat tetap sah. Itu yang ingin saya tegaskan. Makanya disebutnya juga sunnah abadnya sholat, bukan wajibnya sholat, bukan sholat, ini sunnah abad. Begitu jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang keduanya, Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah dari surga karena tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
sehingga diusirnya itu kata istilah benarnya itu adalah hukuman dari Allah. Sementara dunia ini adalah diciptakan oleh Allah untuk manusia sebagai khalifah. Itu bagaimana? Apakah memang sebagai hukuman? Apa memang sebagai khalifah? Saudara menanya yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu adalah tidak terlepas daripada skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan yang saudara bertanya-tanyakan, saya baca sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW. Dulu Nabi Allah Adam alaihi salam bekerja dengan Nabi Allah Musa dalam alam Quran. Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Ini gara-gara engkau wahai Abu Basar. Kami sebagai manusia terusir dari saudara. Andaikan kau wahai Abu Basar tidak melakukan apa yang kau lakukan, mungkin kita ini tidak akan bersusah-susah hidup di alam dunia. Di alam dunia ini kan, kalau kita mau apa, kalau kita lapar, mesti makan. Untuk makan kita harus kerja. Para petani ke sawah, berladang, para pedagang ke pasar, para pekerja yang ke tempat kerja masing-masing. Kalau andaikan kau tidak melakukan kesalahan yang katakanlah apa ketika itu mungkin kita akan itu. Nah, apa jawaban Nabi Adam alaihi salam? Wahai Musa, semua apa yang aku lakukan itu tidak terlepas daripada skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kenapa kita wajib mempercayai otot dan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Adam Musa alaihi salam Nabi Adam mengalahkan argumentasi yang dibawakan oleh Nabi Musa. Jadi tidak perlu kita menyesalkan sesuatu yang telah terjadi. Ya, kalau istilah saya itu, kalau istri saya atau istri kita semua masak nasi, mungkin kebanyakan air tadi, ya kan encer tuh, ya itu jangan kita marahi. Ini nasi kebanyakan air, jadi bubur. Andaikan istri kita marah-marah, ya tetap aja bubur tidak akan kembali jadi nasi. Cuma bagaimana caranya kalau udah jadi bubur itu supaya enak dikonsumsi? Mungkin kita harus sedia kecap asin, kemudian kacang, kemudian apa lagi? Ayam. Iya, semuanya lengkap supaya enak begitu. Ya, karena kalau kita marahin itu yang masak, ya nasi udah jadi bubur tapi saya jadi nasi lagi. Coba bagaimana caranya supaya bubur itu enak dikonsumsi. Jadi yang ingin saya tegaskan bahwa apa-apa yang terjadi itu tidak terlepas dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya menjalani apa-apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Kurang lebih jawaban saya. Mungkin di dua tema mungkin tidak dapat. Yang menjadi pertanyaan saya tentang pernikahan. Adat istiadat di Jawa mungkin di Sunda juga ada yang namanya ketika adiknya mau menikah ternyata kakaknya itu belum menikah. Nah, ke situ dilangkahi namanya, dilangkahi. Apakah di hukum Islam itu ada yang namanya melangkahi? Itu ada dalil-dalil mungkin, terus
Kalau di adat yang di Jawa itu kan kalau dilangkahin itu diberikan sesuatu apa permintaan daripada kakaknya yang belum menikah, seperti itu. Nah, tadi malam saya ditanya seperti itu, akhirnya ya saya sebelum pernah mendengar seperti itu, gitu. Akhirnya ya nanti saya tanyakan kepada guru-guru kami seperti itu. Apakah ada memang kewajiban harus memberikan sesuatu untuk kakaknya yang dilangkahin tadi? Itu biasanya permintaan kakaknya yang dilangkahin itu maunya apa seperti itu? Dalam masalah munakaha ataupun pernikahan, ada di Jawa kata bapak menanya itu betul-betul harus aktif dan begitu ya. Jadi kakak saya dulu baru akhirnya juga selanjutnya. Sehingga andai kata kakaknya itu kalau istilah orang Sunda itu diluhal, ya didahului nikahnya sama adiknya. Kakaknya itu ditanya apa begitu ya. Apakah hal-hal seperti itu ada dalam hukum Islam? Setahu saya belum mendapatkan dalil bahwa hakim di antara saudara itu harus betul-betul hakim seperti tartibnya hukum sholat dan lain sebagainya tidak ada itu, ataupun belum saya dapati. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin itu adalah adat kebiasaan. Adapun adat kebiasaan selama tidak melanggar hukum syariat agama itu boleh saja kita lakukan. Bahwa adat itu berdasarkan syarat itu bersumberkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adat itu harus bersumberkan syarat itu berlandaskan Quran dan hadis. Begitu. Jadi adat kebiasaan boleh kita laksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau adat dan kebiasaan sudah melanggar hukum agama, tidak apalah kita tinggalkan. Maka wajib kita tinggalkan kalau itu adat bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Ini Pak Kiai, saya mau menanya. Ini saya orang Jawa Pak Kiai ya. Dan di sini setelah ada masalah jenazah di Pak Kiai ini, setelah disolatkan di masjid, itu kenapa orang-orang itu saya yakin pada dikasih uang gitu loh Pak Kiai. Ya ini adat atau ada hukumnya atau enggak Pak Kiai? Kalau setahu saya di Jawa Pak Kiai, dia sudah kena musibah, itu disolatkan itu enggak pernah namanya dikasih amplop Pak Kiai. Kalau di sana itu kan dibantuin, ada yang bawa air, ada yang bawa makanan, itu di Jawa ya. Kenapa di sini saya lihat Pak Kiai, itu ada hukumnya atau uang ini digunakan untuk apa Pak Kiai? Saya mau nanya masalah jenazah Pak Kiai. Yang kedua Pak Kiai, saya nanya sebagai orang Muslim, kenapa Allah menciptakan Abu Lahab Pak Kiai? Nah ini nih, pertanyaannya ini sangat luar biasa nih. Kalau seorang Muslim punya sifat syirik dan pokoknya macam-macam masuk, itu katanya Pak Kiai, enggak Pak, karena masuk surga Pak Kiai. Benar Pak Kiai. Kalau punya sifat masih sombong, Pak saya paling pintar agama, saya paling ahli ibadah. Jadi orang sombong ini kan Abu Lahab Pak Kiai. Setahu saya baca itu. Dalam ini saya baca, oh jadi orang Muslim itu harus bagaimana Pak Kiai? Supaya kita sampai ke surganya Allah. Itu Pak Kiai. Pertanyaannya yang mundur-mundur begitu. Luar biasa. Pak Raharjo yang saya hormati dan kepada bapak-bapak sekalian yang telah hadir yang saya hormati. Ketika kita mensolatkan jenazah, kebiasaan di Jawa
setelah disolatkan, ya kita pulang ke rumah masing-masing. Tapi di daerah Banten dan saya rasa di daerah-daerah yang lain ada yang mendapatkan amal yang berisi uang. Apa sih itu? Apakah memang ada? Apakah memang ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari hadis? Kira-kira begitu kan baik? Bapak penanya yang saya hormati, memang kalau kita mengacu kepada dari hadis baginda Rasul, dulu ada seorang sahabat diberitakan oleh baginda Rasul ketika ada sahabat yang meninggal dunia, isnamu di ahli Ja'far Sohana, bikinlah makanan, berikanlah makanan kepada keluarganya Ja'far yang ditinggalkan wafat di keluarga. Memang betul, jadi kalau tetangga kita ada yang meninggal dunia, kita sebagai tetangganya, kita harus saling membantu. Barangkali bawain air, ada beras, begitu juga makanan yang lainnya, itu luar biasa. Dan memang itulah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kebiasaan mendapatkan amal? Apakah sekedar ada? Apakah memang ada dalilnya? Nah, Bapak penanya para hadirin yang saya hormati, bahwa kewajiban agama banyak yang kita lakukan, banyak yang tidak kita laksanakan, banyak yang kita abaikan. Contoh, sholat 5 waktu. Yuk kita mulai itu. Sholat sehari semalam yang Allah wajibkan berapa waktu? 5. Ini sama ya, baik orang Jawa maupun non Jawa, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, orang desa maupun orang kota, pejabat maupun rakyat, sama sehari semalam 5 waktu. Betul ya? Kalau sebulan berapa waktu? Berarti 150 waktu. Oke? 1 tahun berapa bulan? 12. 150 dikali 12 berarti 1.800 waktu. Sholat yang wajib kita laksanakan dalam 1 tahun adalah 1.800 waktu. Kalau 10 tahun 18.000 waktu. Kalau 50 tahun 90.000 waktu. Salahnya nih kalau salah, kalau diperbaiki. Andaikan para harjo ada seorang yang meninggal dunia dalam usia katakanlah 63 tahun. Meninggalnya usia 63. Itu diambil 13. Kenapa? Karena dari 0 tahun sampai 13 tahun itu belum balik. Jadi yang diwajibkan untuk melaksanakan syariat agama itu setelah akhir balik. Berarti 63 diambil 13 50. Jadi selama 50 tahun itu wajib melaksanakan 90.000 waktu sholat. Oke Pak? Ya. Nah ini ngomongin tanya khususnya kepada Pak. Dalam sebulan para hajo, sholat itu ada tak yang tertinggal? Jujur aja. Ada ya. Kira-kira lah sebulan itu kan 150 waktu sholat. Kira-kira berapa kira-kira yang tertinggal?
Kira-kira ada 10 waktu atau 5 waktu dalam sebulan, itu kan 150 waktu sholat. Betul kan Pak ya? Kira-kira dalam sebulan ada nggak yang tinggal sholat? Ada. Kira-kira rata-rata berapa waktu? Ada 5 waktu. Lebih dari atau 10 waktu. Katakanlah 10 waktu. Satu bulan meninggalkan 10 waktu sholat. Kalau 1 tahun 120 waktu. 1 tahun. Kalau 1 bulan meninggalkan 10 waktu, berarti 1 tahun 120 waktu. 1 tahun. Kalau 10 tahun 1.200 waktu. Betul kan? Kalau 50 tahun berarti 6.000 waktu. Nah, itu sholat yang tidak kita kerjakan itu wajib dipotong. Wajib dipotong. Siapa yang wajib memotongnya? Ya, anaknya, ahli warisnya. Kalau kita meninggal dunia sebagai orang tua, kira-kira adakah anak-anak kita yang akan mengodokin sholat kita? Ya seperti halnya kita, orang tua kita udah meninggal dunia nih, kira-kira ada kita pernah mengodokin sholat orang tua kita? Masalahnya boro-boro kita mengodokin sholat orang tua, sholat kita sendiri juga. Ya, kalau kita sendiri juga banyak yang bolong-bolong. Nah, itu bahwa sesungguhnya duit yang dibagikan kepada fakir miskin ataupun kepada yang telah melaksanakan sholat itu hadiah dari almarhum yang telah menjatuh. Begitu ya. Jadi makanya melakukan hal biisqati ma'abidi mati al-marhum kurang bikurang minas sholawatil ma'budati was-sawmi was-zakati wa min kulli ma awjaballahu alaihi. Itu adalah bidiyah untuk 1 waktu 1 kilo. Kalau 6.000 waktu 6 ton beras. Ayo, makanya orang-orang miskin jangan ninggalin sholat. Jadi itu bidiyah, ya. Itu baru sholat. Belum puasa. Berarti kalau contoh sekali tadi berarti mengalami 50 bulan suci Ramadan. Ya kan? Kira-kira di bulan suci Ramadan puasa kita itu ada bolong enggak? Nah, itu juga itu wajib dipotong. Begitu juga ibarat sumpah, ibarat nazar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semua itu adalah fidyah dan ibadah. Jadi begitu Bapak-Ibu. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh suatu daerah setelah sholat memberikan uang bahkan atau beras itu adalah fidyah. Aturan anak-anaknya itu memotong sholat, tidak perlu potong lagi, karena sudah dibayar fidyah untuk 1 waktu adalah 1 kilo makanan pokok. Oleh karena makanan pokok kita itu adalah beras, nasi yang terbuat dari beras berarti 1 kilo beras. Begitu penjelasannya. Nah, ada keterangan dalam kitab Jamul Jawami juz yang pertama. Al-amru yastansimul qadha ila yus'al fi waqtihi. Dalam kitab Jamul Jawami juz yang pertama halaman 382.
Al-amru yastalzimul qada idza lam yumna fi waqtihi, yang artinya suatu perintah agama manakala tidak bisa kita kerjakan tepat pada waktunya, maka wajib harus diqada. Sholat itu adalah perintah Allah, punya waktu. Waktu maghrib ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, begitu juga isya dan subuh ada waktu masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Qala ta'ala innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Jadi apabila suatu perintah agama yang punya waktu tidak bisa kita tunaikan, tidak bisa kita laksanakan tepat pada waktunya, maka wajib untuk diqada. Al-amru yastalzimul qada idza lam yumna fi waqtihi. Begitu penjelasan untuk jawaban yang pertama. Jadi yang ingin saya klarifikasi bahwa tahu itu adalah fidyah dari almarhum yang telah meninggal dunia. Itu baru sholat. Menton tadi ya? Menton. Iya, berasanya menton tuh 1 tahun berapa? Ada. Katakanlah 10 juta. 10 juta. Makanya orang tak punya duit ya, nanti berarti dengan dia sholat. Jadi begitu Pak ya. Dan itu termaktub dalam kitab Durrul Mukhtar. Ya, itu dalam kitab Durrul Mukhtar jawaban seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya lupa. Mengapa Allah menciptakan Abu Lahab? Orang yang durhaka kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Bapak bertanya seperti itu? Jadi jawabannya seperti tadi Pak ya, semuanya kita ini sebagai hamba Allah. Kalau ibarat pemain bola kita melakukan yang telah diskenariokan oleh sang produser, kira-kira begitu ya. Lagi pula kalau Allah tidak menciptakan orang-orang yang durhaka, nanti neraka kosong Pak. Apa mau kalau terakhir yang sendirian aja di neraka. Jadi hal-hal yang seperti itu memang bagus dalam bahkan untuk kita hanya bagus tidak apa-apa, tapi semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita itu mempunyai hikmah tersendiri, mempunyai rahasia tersendiri. Kita harus meyakini mungkin itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Itu saja. Nanti kalau pengen jawaban yang lebih luas harusnya kita tahu itu Bapak. Silakan datang ke saya. Saya tunggu. Manakah yang betul kalimatnya? Assalamualaikum, Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam, mana yang baik bagi ini? Soalnya kan dari Assalamualaikum dari awal ada alif, terus di dalam menjawab kan ada yang Waalaikumsalam, ada Waalaikumsalam, mana yang bagus? Apakah Waalaikumsalam? Apakah Waalaikumsalam? Begitu ya. Ulum salam itu hukumnya sunnah. Adapun menjawab salam adalah wajib kifayah. Wajib kifayah. Andai kata kita dalam masjid seperti ini, ada orang yang ulum salam, itu sunnah ulum salam. Adapun menjawabnya hukumnya sunnah kifayah. Cukup salah satu di antara kita yang menjawab.
Nggak perlu semuanya jawab. Jadi menjawab syarat itu hukumnya wajib, kecuali ada 3 orang yang tidak wajib menjawab syarat. Yang semalam hadir itu di Al-Habib udah tahu jawabannya. Ada 3 orang yang tidak wajib menjawab syarat. Kira-kira bapak-bapak pengen tahu nggak? 3 orang yang tidak wajib menjawab syarat. Yang pertama adalah orang yang bisu. Ya. Yang pertama yang tidak wajib menjawab salam orang yang bis. Kenapa? Gak bisa ngomong, susah ngomong. Yang kedua yang tidak wajib menjawab salam adalah orang yang tuli. Kalau nggak wajib, tinggal kedengar. Pada ada ya. Dan yang ketiga yang tidak wajib menjawab salam adalah orang gila. Satu orang bisu, kedua orang tuli, dan yang ketiga orang gila yang tidak wajib menjawab salam. Nah, ketika menjawab salam, apakah wa'alaikum salam? Apakah wa'alaikumussalam? Yang benar adalah wa'alaikumussalam. Yang benar. Tapi kalaupun dibaca wa'alaikumussalam juga tak apa-apa. Kenapa? Berarti wa'alaikum nantinya salamun. Salamun alaikum. Kalau dibalik salamun alaikum. Jadi hal-hal yang seperti itu bukan hal yang prinsipil. Tapi memang boleh ditanyakan. Menurut kaidah ilmu nahwu yang lebih pas itu wa'alaikumussalam. Saya menanyakan perihal rukun Islam ya. Di rukun Islam itu kan saya masih bertanya ini untuk rukun Islam ketiga dan keempat Pak. Itu urutannya puasa dulu atau zakat dulu? Itu untuk rukun Islam. Terus yang kedua saya mau menanyakan perihal darah ikan itu termasuk najis atau bukan? Darah ikan. Dalam rukun Islam itu apa puasa itu, apa zakat itu. Memang banyak hadis yang dalam redaksinya itu kadang-kadang berbeda. Ada yang mendahulukan puasa. Ada yang mendahulukan zakat dulu, tapi kedua-duanya pada intinya adalah sama, karena kedua-duanya mempunyai sandaran dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumi ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi asarus safar wala ya'rifu min ahadin hatta yasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala kaffayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa rukun Islam itu pertama membaca 2 kalimat syahadat.
Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah membayarkan zakat. Yang keempat, puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah ibadah haji manakala sudah mampu. Tapi menurut riwayat yang lain, justru mendahulukan puasa baru zakat. Jadi begitu bapak-bapaknya yang saya hormati, ya. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu mendahulukan zakat baru puasa. Jadi intinya ini hadis begini. Suatu saat kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kami sedang duduk dengan baginda Rasul. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak kami kenal. Gak ada satupun di antara sahabat yang kenal kepada itu tamu. Itu tamu seorang laki-laki syadidu bayatis, ya, pakaiannya yang dia katakan sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya pun sangat hitam. La yuru alaihi asaru safar. Tidak kelihatan pada itu tamu bekas-bekas perjalanan jauh. Ya, kalau pakai baju seperti habis disetrika begitu kan masih licin banget. Tapi di antara sahabat yang tahu dari arah mana beliau itu datang, si tamu itu datang. Setelah bersalaman tentunya uruk salam, bahasnya dan bagai lalu-lalu itu si tamu menyindirkan pahanya kepada hak Rasulullah. Masya Allah. Walau akan bayi dalam akhirnya dia taruhkan kedua belah tangannya si tamu itu kepada baginda Rasul. Jadi seolah-olah sudah akrab betul itu tamu dengan baginda Rasul. Saya itu tamu bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhirni hadil Islam, tolong ceritakan kepadaku apa itu Islam. Dijawab oleh Rasul seperti tadi itu, an-tu'min anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita. Manis tamak ilai bisa kita. Setelah ditanya begitu Pak, kata si penanya tadi, "Sodaq ya Rasulullah, kau benar wahai Rasulullah." Ya Sayyidina Umar terherannya, pagi dalam dia selalu boleh seperti bukannya kepada kita. Dia bertanya, setelah dijawab, benar ya Rasulullah, membenarkan. Kemudian si tamu tadi bertanya lagi, "Akhirnya anil iman, tolong ceritakan kepadaku, ya Muhammad, apa itu iman?" Dijawab oleh Rasul, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala." Kemudian setelah dipaparkan oleh Rasul rukun-rukun iman yang apa itu? Kamu jawab, "Sodaq ya Rasulullah, kau benar wahai Rasulullah." Ya, apa aneh lagi ini? Kata Sayyidina Umar, apa aneh? Dia bertanya tapi membenarkan. Nah kemudian yang ketiga dia bertanya, "Pak akhirnya Indonesia, tolong ceritakan kepadaku apa itu ihsan." Dijawab oleh Rasul, "At-taqulullah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yarahu." Ihsan itu dapat kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kau tidak melihat Allah, yakinkan bahwa Allah itu melihat kau. Itulah ihsan. Islam ini adalah pijakan dalam hal ilmu syariat. Iman adalah ilmu tauhid, ihsan adalah ilmu
as-sawtu. Nah setelah itu pula kita lalu yang dikatakan kepada baginda Rasul dan para sahabat. Kata baginda Rasul, siapa yang kenal kepada itu kamu? Barangkali ada di antara kalian kata Rasul yang kenal dengan itulah. Dijawab oleh para sahabat yang ada ketika itu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Barangkali ada di antara kalian ini yang kenal kepada penanya tadi ada Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah akhirnya dijawab oleh baginda Rasul, wa innahu Jibril ataupun yu'allimuhu dinakum. Yang barusan nanya tuh nanyain tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan itu adalah malaikat Jibril, wahai para sahabatku. Beliau sekali datang kepadaku menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi yang menanya itu cukup satu orang, tapi jawabannya yang berkenaan seluruh sahabat ketika itu. Benar kan? Yang nanya itu malaikat Jibril. Setelah dijawab oleh baginda Rasul, yang jawab itu seluruh sahabat pada kita. Oh, jadi Islam itu iman itu begitu, ihsan itu begitu. Ya maksudnya itu malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menemui baginda Rasul dan bertanya kepada Rasul tentang Islam, iman dan ihsan. Kira-kira kata sahabat kalau tahu itu malaikat Jibril gimana gitu ya? Masya Allah. Ini hadis termaktub dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ketiga. Para ulama yang agak panjang itu hadis. Ya. Jadi begitu Bapak menanya yang saya. Jadi bentuk pemberian itu memang ada. Ia dalam hadis mendahulukan zakat baru puasa. Tapi ada dua yang lain, puasa itu baru zakat. Nah, hadis yang saya bawakan diriwayatkan dari Umar bin Khattab itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu. Saya punya satu pertanyaan. Lebih utama apakah istighfar atau sholawat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang lebih utama istighfar atau membaca sholawat? Istighfar itu bahasa Arab diambil dari suku kata gofaro. Gofaro itu ampunan ataupun tidak memaafkan. Gofaro. Kalau istighfar diambil daripada istighfar, yastaghfiru, istighfar yang artinya minta ampun ataupun minta maaf. Kenapa diartikan memohon, meminta? Karena sin yang nempel pada wazan istighfar ataupun istighfar itu sinnya sin jempol. Di sini istighfar ma'an yatoha di sayru ibidnya. Kadang dikorban nahu aslimu su'aluhu astaghbarol halimu. Jadi istighfar itu artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholawat, yaitu membaca sholawat kepada baginda Rasul dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Jadi membaca sholawat itu Bapak Ibu hadirin sekalian bukan perintah Nabi, bukan perintah ulama, bukan perintah ustaz, tapi Allah langsung yang memerintahkan. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran, Al-Quran Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Mana yang lebih ideal? Ya kita kerjakan. Ada kedua-duanya. Baca istighfar dulu, setelah baca istighfar baru membaca sholawat kepada Rasulullah. Tapi sholawat itu luar biasa. Membaca sholawat itu untuk mendapatkan pahala. Di samping itu untuk menghapus dosa. Jadi kalau kita lihat dari manfaatnya bacaan sholawat itu untuk mendapatkan pahala. Di samping itu untuk menghilangkan apapun melebur dosa. Tapi kalau istighfar tidak hanya melebur dosa, tidak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Ya pokoknya yang lebih bagus mah amalkan kedua-duanya. Iya, baca istighfar dulu, setelah istighfar baru membaca sholawat kepada baginda Rasul minimal 1000 semalam. Iya, 1000 semalam enak banget. Satu pertanyaan di masalah bagaimana kita menjaga kekhusyukan dalam sholat. Maka saya sendiri mengalami itu, bahkan itu sering kita alami. Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Tadinya tidak ingat bagaimana kunci, tidak ingat kunci. Kadang-kadang ada masalah yang tidak ingat, itu ingat bagaimana. Kadang-kadang ada hal yang tidak perlu kita pikirkan, ketika sholat ya ingat itu. Nah ini bagaimana caranya untuk supaya kita melakukan. Terima kasih kepada Bapak penanya yang saya hormati. Ketika sholat kita diharuskan fokus. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sunnah harus khusyuk. Tapi waktu Syafi'i bahkan imam-imam yang lain ada yang mewajibkan bahwa sholat itu wajib harus khusyuk. Khusyuk itu fokus. Ketika sholat kita tidak boleh ingat kepada yang lain selain sholat. Nah, cuma bagaimana kiatnya supaya bisa fokus, supaya kita bisa khusyuk. Ini mudah kita ucapkan, tapi sangat susah untuk kita realisasikan. Nah, termasuk dalam kitab Fathul Ghani karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari bahwa salah satu kiat untuk bisa khusyuk ketika sholat, pandangan mata kita harus ke bawah, yaitu ke tempat di mana kita sujud, ke tempat sujud kita kan. Jangan ya apa itu berlaku sana kemari begitu. Fokus kepada tempat sujud. Yang kedua, kita harus memahami arti dari apa-apa yang kita baca, kita paham artinya dan kita hayati kandungannya. Itu. Sehingga dengan cara begitu, insya Allah kita bisa fokus, kita bisa khusyuk. Kalau kita memahami apa-apa yang kita baca, seperti Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pilih kasih. Juga Allah yang Maha Penyayang, yang tidak menolak kasih sayang Allah kepada kita. Terus kita paham, kita artikan, kita resapi, kita hayati artinya. Di samping itu pandangan mata kita coba Allah bermaksud itu Bapak yang saya hormati. Memang betul apa yang Bapak penanya katakan. Bahkan pada
sampai subuh yang lalu pernah saya paparkan persis keluarga di pakaian seperti bapak, seperti apa yang bapak tanyakan. Bahkan ada ibu-ibu pengajian di tempat saya. Dia mengatakan begini, saya itu kalau lupa menaruh sesuatu, saya cepat dulu. Setelah dulu, kalau udah masuk waktu sholat, saya sholat. Ketika sholat itulah barang yang saya lupa bisa beringat. Masya Allah, itu sholat dijadikan alat untuk mengingat. Ketika sholat itulah menaruh jarum, menaruh uang, menaruh uang yang lupa, itu semuanya mengingat. Subhanallah. Ini ceritanya apa? Ya, ceritanya apa? Jadi yang kebanyakan kita salat itu seperti itu ya. Jadi salat itu itulah takut Allah. Ingat tuh katanya kunci yang paling lupa. Jadi akan luar biasa. Jadi intinya ya supaya salat bisa khusyuk, yaitu bacaan maka fokus ke tempat sujud. Yang kedua kita harus memahami, mengerti dan menghayati bacaan yang kita baca. Kita belum bisa makanya Islam itu mewajibkan sholat witir gitu ya. Mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada sampai subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Saya yakin ini pada ngantuk dibandingkan kita semalam kan acara maulid Idul Muslim. Begitu juga Mang Ben dari TNI juga sama. Begitu juga dari Allah dari 12 titik semalam itu merayakan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi karena masih cinta ilmu sekaligus ngantuk kayak apa, saya juga semalam ya masih tidur ada tahu kenapa. Alhamdulillah bisa bertemu kembali pada sampai subuh hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi